Dan korelasi kepada Al-Quddus apa? Korelasi terhadap Al-Quddus ini apa? Lah, kan sedekah juga mensucikan harta. Kita menempuh jalan kekudusan. Maaf ya, karena itu banyak orang yang misalkan tetap miskin. Maaf. Enggak selalu sih, tapi bolehlah dipakai untuk kemudian muhasabah kan. Mengapa dia tidak meminta saja menyumbang uangnya 1 miliar, kemudian dapat 10 miliar, nanti yang 10 miliar sodakokan lagi dapat 100 miliar. Kan bisa gitu, apa susahnya? Kun fayakun yang dia yakini, apa susahnya buat Allah? Kalau itu benar. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Senang sekali kembali saya dapat bersilaturahmi melalui channel Berdiri Tegak di Tengah ini. Kali ini saya ingin kembali lagi mengupas soal Yusuf Mansur, tapi dalam aspek yang lain ya, yaitu sesuai dengan tema hari ini adalah mengapa para jamaah Yusuf Mansur ya seperti terhipnotis dengan ceramah-ceramahnya. Nah, saya ingin nostalgia saja ketika dulu saya mengajar ilmu dakwah, ilmu komunikasi. Jadi saya ingin meninjau dari aspek itu ya, supaya kita paham mengapa mereka itu terperdaya oleh ceramah Yusuf Mansur, dan Anda juga bisa mengambil manfaat pelajaran bagaimana berdakwah itu. Baik, jadi apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu di dalam berbagai ceramahnya ya, itu di dalam komunikasi ada teori disebut dengan pay of idea, yaitu menawarkan ide, gagasan, pikiran yang di dalamnya ada angan-angan. Nah, kenapa begitu? Karena orang suka dengan tawaran-tawaran ide-ide yang menguntungkan dirinya. Oleh karena itu dia sampaikan, kalau Anda bersedekah 1 miliar akan kembali 10 miliar. Itu namanya pay of idea ya. Menawarkan gagasan, menawarkan harapan, dan karena ini datang dari seorang ustadz, tentu jamaah berpikir mustahil kalau ustadz itu berbohong. Jadi dengan penawaran-penawaran itu ya mudah sekali orang terpedaya, mudah sekali orang percaya. Itu atau dengan teori dia lafdul jalalah ya, ini lebih mudah lagi. Ketika kita ingin kaya cukup mengatakan Allah kaya, Allah kaya, Allah kaya. Nah, ini yang disebut dengan pay of idea. Yang kedua, dia menyampaikan apa yang disebut dengan fear of arousing, menakut-nakuti. Dalam satu ceramahnya ya di studio televisi, videonya dikirim oleh beliau kepada saya. Dia mengatakan begini, bahwa orang miskin itu ya, itu dijauhi oleh Allah karena dia tidak berkemampuan menyampaikan sedekah, memberikan sedekah. Karena sedekah itu adalah membersihkan diri dan Allah tidak menyukai orang yang kotor. Itu ya, itu luar biasa ya. Orang menjadi takut untuk tidak bersedekah karena Allah tidak menyukai orang yang kotor, dan sedekah itu fungsinya adalah membersihkan diri. Ini yang disebut dengan teori fear of arousing, menakut-nakuti ya. Luar biasa ya. Makanya orang yang kaya, yang miskin, yang serba kekurangan juga memaksakan diri untuk bersedekah. Padahal orang yang kekurangan itu ya, dia berhak menerima sodakoh ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan metode asosiatif. Apa itu? Ya, dia seringkali menyampaikan testimoni orang-orang yang sukses karena mengikuti ajarannya. Dia kasih laptop, ya dapat motor, dia ingin kawin malah pergi haji.
Nah, itu adalah testimoni-testimoni ya yang membangun pikiran, imajinasi para mustami ya, para jamaah, seolah-olah apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur itu semua terkabul. Padahal kata Pak Puspo Wardoyo ya, tidak ada satu orang pun yang dikatakan yang menjadi testimoni Yusuf Mansur itu benar adanya, ada orangnya. Jadi dia ngarang gitu ya. Nah, itu metode asosiatif ya. Jadi mengaitkan sukses story orang dengan ajaran dia. Ya, seolah-olah itu adalah karena ajaran dia. Yang keempat adalah packing. Packing ini ibarat kue tart ya, kue bolu, kemudian di packing di garnish itu. Jangan kelihatan menjadi indah, menjadi cantik, menjadi ranum, menjadi orang ingin membelinya, orang menyukainya ya, di foto dan lain sebagainya. Karena orang suka melihat bentuknya ya, tata letaknya dan desainnya dan sebagainya. Itu namanya packing. Nah, dia itu mempacking dirinya dengan bersama pejabat, ngomongin presiden ya, program-program dia seperti paytrain, seperti hotel ya, seolah-olah bisnis dia itu mempacking dirinya, seolah-olah dia itu berhasil, indah ya, bersetubuh dengan penguasa ya, sukses di dalam bisnis ya, itu packing ya, menghias dirinya dengan ornamen-ornamen yang ada di sekitar dia supaya orang percaya, supaya orang berkeyakinan begitu. Nah, yang terakhir ini apa yang disebut dengan cognitive dissonance, yaitu perilaku yang tidak dia yakini, yang tidak dia lakukan, tapi seolah-olah dia melakukannya. Ya, itu yang disebut dengan cognitive dissonance. Misalnya orang diminta untuk bersedekah, ya, memberikan sodako, infak, zakat dan sebagainya dengan berbagai macam tawaran, harapan. Apabila membayar zakat, sedekah, infak akan kembali berkali-kali, berlipat-lipat, bahkan pahalanya tidak terbatas seperti itu. Tapi dia sendiri tidak melakukan. Nah, dia sendiri enggan melakukan itu. Ya, seperti pernah saya WA kan sama dia, bahwa Anda mau nggak uang 10 miliar? Sedekahin dong 1 miliar buat saya. Dia tidak lakukan itu. Karena dia mengerti bahwa itu tidak akan pernah terjadi, terulang. Kalau terulang, kalau dia yakin betul ya seperti yang diajarkan, ya tentu saja dia akan memberikan dengan senang hati. Yang 1 miliar datang 10 miliar. Dan itu semua kalau betul apa yang diajarkan, maka nggak perlu lagi dia melucuti cincin, tidak akan melucuti cincin anak muda yang hanya 2 gram, ya, tidak akan mengambil isi dompet ketua DPRD yang isinya 2 juta diambil 1.900.000. Mengapa dia melakukan seperti itu? Mengapa dia tidak meminta saja menyumbang uangnya 1 miliar, kemudian dapat 10 miliar, nanti yang 10 miliar sodakokan lagi dapat 100 miliar. Kan bisa gitu. Apa susahnya? Kun fayakun yang dia yakini. Apa susahnya buat Allah? Kalau itu benar. Jadi sekali lagi ya, kenapa jamaah itu terhipnotis oleh ujaran-ujaran, oleh dakwah-dakwah, oleh ceramah Yusuf Mansur, yaitu tadi. Dia menawarkan ide, pay of idea, dia menakut-nakuti, fear of arousing, dia kemudian melakukan metode asosiatif ya, dengan testimoni-testimoni orang yang sukses ya. Kemudian dia packingnya, dia membungkus dirinya dengan ornamen-ornamen, mengaitkan dirinya dengan pihak yang lain sehingga terbentuk imajinasi yang dia inginkan. Dan yang terakhir dia melakukan cognitive dissonance ya. Dia berpura-pura melakukan sesuatu padahal itu ia tidak lakukan. Nah, saya kira mudah-mudahan ini ya memberi manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan korelasi kepada Al-Quddus apa? Korelasi terhadap Al-Quddus ini apa? Lah,
kan sedekah juga mensucikan harta. Kita menempuh jalan kekudusan. Maaf ya, karena itu banyak orang yang misalkan tetap miskin. Maaf. Enggak selalu sih, tapi bolehlah dipakai untuk kemudian muhasabah kan.